Sunnah versus Bid'ah. Dialog di Masjid Al-Ikhlas. Suasana masjid setelah salat Isya. Jamaah duduk melingkar, Ustadz Hamid di depan. Ustadz Hamid menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamid berkata, Bapak-bapak sekalian, pernah tidak kita merasa sudah banyak beribadah, tapi ternyata amalan itu tidak diterima oleh Allah? Jamaah mulai serius mendengarkan. Jamaah satu merespon ingin tahu, memangnya bisa begitu, Ustadz? Ustadz Hamid menjawab, bisa, bahkan sangat mungkin, kalau amalan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ustadz Hamid melanjutkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Artinya apa? Jamaah 2 menjawab, artinya, agama sudah lengkap ya Ustadz. Ustadz Hamid menanggapi, betul, kalau sudah lengkap, masih perlu ditambah? Jamaah serentak menjawab, tidak. Ustadz Hamid menambahkan, nah, inilah yang dijelaskan para ulama seperti Ibn Taymiyah. Agama ini tidak butuh tambahan tentunya yang berkaitan dalam konteks ibadah, namun yang bersifat sarana dalam urusan dunia, tidak mengapa berinovasi asal tidak melanggar syariat. Jamaah 2 bertanya serius. Beri contohnya Ustadz yang berkaitan dengan ibadah dan sarana itu, saya masih belum paham. Ustadz Hamid menjawab, sunnah dalam ibadah seperti solat, tata cara wudhu, puasa, ziarah ke makam, membaca Al-Quran, amalan zikir dan sebagainya. Sementara, yang bersifat sarana tidak merubah ibadah seperti membangun masjid dengan keramik dan cor beton, menggunakan speaker, naik mobil dan pesawat untuk haji umroh dan lainnya. Jamaah 3, Ustadz, sebenarnya apa itu sunnah dan bid'ah? Ustadz Hamid menjawab, pertanyaan yang bagus. Sunnah ialah apa yang diajarkan Nabi SAW ada dalilnya, diamalkan sahabat. Sementara bid'ah, Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa rad. Artinya, barang siapa membuat perkara baru dalam agama, maka tertolak. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama yang tidak diperintahkan dan dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat. Jamaah 1, walaupun niatnya baik, Ustadz. Ustadz Hamid menjawab, nah ini penting. Niat baik tidak cukup, harus benar caranya. Syarat ibadah diterima ialah dengan niat ikhlas dan sesuai sunnah Nabi SAW atau ittiba Rasulullah SAW. Contoh praktis itu, zikir. Setelah salat, Nabi SAW mengajarkan istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan dilanjutkan dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim. Ustadz Hamid melanjutkan, adapun bacaan sesudah salat dengan surah Al-Fatihah dan zikir ya latifu ya kafi dan seterusnya tidak ada dalilnya. Juga bacaan istighfar cukup dengan astaghfirullah 3 kali, bukan astaghfirullah al-azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Jamaah 2, kalau zikir bareng dipimpin bagaimana Ustadz? Ustadz Hamid menjawab, bagus pertanyaannya. Kalau dijadikan kebiasaan rutin dengan satu suara, tidak dicontohkan Nabi SAW, maka itu bukan sunnah. Jamaah mulai mengangguk. Setelah solat, Rasulullah SAW beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma anta salam, sambil menghadap ke jamaah dan berzikir sendiri-sendiri, termasuk doa. Bahkan mustajabnya doa antara azan dan iqamah saat sujud dalam solat, serta di penghujung solat sebelum salam. Jamaah,
3. Bagaimana dengan sholat malam? Tahajud itu sunnah ya Ustadz? Ustadz Hamid, iya, bahkan sangat dianjurkan. Tapi Nabi SAW melakukannya di rumah, sendiri. Ini lebih afdol munfarid, meski berjamaah sekali-kali diperbolehkan. Jamaah 3, kalau dibuat tata cara baru? Ustadz Hamid menjawab, itu yang jadi masalah. Ibadah tidak boleh dibuat-buat. Agama Islam sudah sempurna dan tidak diperbolehkan berinovasi dalam agama, kecuali bersifat sarana dalam urusan dunia. Ustadz Hamid melanjutkan, Nabi SAW bersabda, Allah hanya menetapkan 2 hari raya, Aid al-Fitr dan Aid al-Adha, dan perayaan walimatul urus pernikahan. Jamaah 1 menanggapi, berarti selain itu, Ustadz Hamid, tidak ada dalam syariat sebagai hari raya ibadah lainnya seperti Maulid Nabi SAW, Nuzulul Quran dan sebagainya, karena tidak diperintahkan dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat, bahkan tidak pula oleh Imam 4 mazhab. Ustadz Hamid melanjutkan, ada kaidah penting, al-aslu fil ibadati tauqif, artinya ibadah harus ada dalil. Perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Jamaah 3 berkata, berarti kita harus benar-benar hati-hati ya Ustadz? Ustadz Hamid menanggapi, betul, karena agama ini bukan perasaan, tapi tuntunan berdasarkan wahyu dan sudah sempurna. Ustadz Hamid, Rasulullah SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini yang bicara bukan saya, tapi Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. jamaah 1 bertanya serius, apa bahayanya Ustadz? Ustadz Hamid menjawab, beribadah dengan tidak mencontoh Nabi SAW dan para sahabat, maka amalnya ditolak dan mendapat laknat. Menyimpang dari sunnah, lama-lama sunnah ditinggalkan. Jamaah 2 bertanya, lalu bagaimana supaya selamat Ustadz? Ustadz Hamid menjawab, sederhana, jalan selamat itu dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti hadits syahih, mengikuti pemahaman sahabat. Jangan hanya ikut tradisi kebiasaan mayoritas. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus sahabat? Karena 1. Sahabat orang yang paling tahu dan paling jujur, serta paling mencintai nabinya. 2. Mereka adalah saksi hidup bagaimana Rasulullah SAW beribadah dan bermuamalah. 3. Keutamaan mereka dipuji oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 104. Hadis terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan, dan yang selamat mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Para sahabat bertanya, Man hiya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ma ana alaihi wa ashabi. Artinya, Rasulullah SAW bersabda,
Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu, yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis Abu Daud, Tirmizi, dan lainnya. Hadis ini mengajarkan Islam harus mengikuti Nabi SAW, harus mengikuti sahabat, tidak boleh membuat ajaran baru. Intinya, jalan selamat adalah mengikuti apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Penutup, Ustadz Hamid berkata di akhir diskusinya, Bapak-bapak, keselamatan itu bukan pada banyaknya amalan, tapi pada benarnya amalan. Sedikit tapi sunnah, kin selamat. Banyak tapi bid'ah, int bisa tertolak. Jamaah menyahut pelan, Masya Allah. Nah, Ustadz Hamid mengakhiri ucapannya, semoga Allah menjaga kita di atas sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mengucapkan jazakallahu khair Ustadz. Kami paham dan tercerahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi